Sebuah mobil masanya 100 kg bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke C, maka berkurangnya energi potensial ketika mobil bergerak dari B ke C. Berarti kita mencari energi potensial B dan potensial C. Nah, kalau gitu kita harus menentukan dari mana acuan yang kita buat. Kalau kita buat dari acuannya yang pertama, misalkan kita buat titik acuannya adalah A. Kalau menurut si A, berarti B ini ya, jadi bayangkan kita berdiri di sini. Dan kalau kita melihat A, berarti ketinggiannya adalah plus 10. Jadi dia posisi B ini berada di ketinggian plus 10. Tetapi kalau dia melihat C, ya, si A ini melihat C, dia C ini berada di bawah 20. Jadi tergantung acuannya. Jadi kita lihat di sini untuk acuan A, kita mencari energi potensial B, rumusnya M G H, masanya 100 kg, gravitasi 10 dan ketinggiannya plus 10. Ya, di sini plus 10 ya. Jadi sama dengan nilainya yaitu 10.000 Joule. Nah, untuk energi potensial C, rumusnya sama M kali G kali H. Masanya yaitu 100 ya, karena bendanya itu juga, cuma dia mengalami perubahan kedudukan. Gravitasinya 10, ketinggiannya tapi minus 20. Nah, kita hitung min 20.000 Joule. Berarti berkurangnya energi potensial ketika bergerak dari B ke C, perubahan energi potensialnya sama dengan energi potensial C dikurang energi potensial B, karena jalannya dari B ke C. Jadi kita menyebutnya C dikurangin B. Perubahannya berarti C di sini berarti min 20.000 dikurangin 10.000 sama dengan minus 30.000 Joule. Nah, bagaimana kalau misalkan acuan kita yaitu dari C? Kalau kita buat acuannya dari C, kita buat titik acuannya yaitu di C. Atau kita buat titik acuannya di B dulu ya, supaya urut. Kita buat titik acuannya semua untuk belajar. Kalau titik acuannya B, andaikan orang ini berarti ada di B, kita pindahkan, ini adalah di B. Berarti kalau kita ada di B, melihat si A berarti berada di min 10 karena posisinya di bawah dari B. Kita cari dia EP-nya si A, itu dia min 10. Tapi kalau kita lihat pertanyaannya yaitu berkurang energi potensial dari B ke C. Jadi kita nggak mencari energi potensial A. Kalau misalkan mencari energi potensial B dan kita melihat acuannya dari B, berarti si B sendiri tidak memiliki ketinggian karena dia berada melihat dari posisi dia sendiri. Jadi energi potensial B-nya 0. Untuk energi potensial C, baru dia melihatnya bahwa C ini berada di posisi min 30 di bawah dia ya. Karena ini 10, ini 20, berarti min 30 dari B. Kita cari rumusnya MGH biasa, cuma perbedaannya dari H-nya. Masanya 100, gravitasinya 10 dan H-nya yaitu min 30. Hasilnya memberikan nilai yang sama yaitu min 30.000 Joule, sama dengan yang ini. Ya, nilai sama. Nah, kita coba sekarang kalau titik acuannya C. Kalau titik acuannya C, di sini kita hapus ya biar gambarnya kelihatan. Kita buat titik acuannya C, maka andaikan orang ini berada di sini ya, kita pindahkan. Jadi di sini udah nggak ada, kita pindahkan dia di sini. Berarti menurut C, B ini berada plus 30 ya, karena dari sini dihitung 20 dan 10 ke atas. Jadi masukin lagi rumusnya MGH, masanya yaitu 100, gravitasi 10 dan ketinggiannya yaitu plus 30. Hasilnya yaitu 30.000 Joule. Dan untuk energi potensial di C, karena bendanya berada di C, berarti si C sendiri melihat kedudukan dia tidak mengalami ketinggian. Jadi
energi potensial C nya 0. Nah kalau gitu bagaimana perubahannya? Perubahan dari energi potensialnya dari B ke C berarti harus energi potensial C dikurangin energi potensial B, ya, karena pertanyaannya dari B ke C. Energi potensial C 0 dikurangin sama B nya 30.000, hasilnya sama aja minus 30.000 Joule. Jadi kesimpulannya, kita melihat ketinggian bebas dari acuan mana, asal kita mengerti tentang acuannya itu, angka-angka dari acuannya apakah bernilainya plus atau min.